Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 5. Kami akan mempresentasikan tugas kami. Next. Sebelumnya akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Gede Hirinata, NIM 009. Saya Angga Primantara, NIM 001. Saya Ibu Dede Andrean, NIM 020. Saya Gusti Ngurah Agung Suryana, NIM 032. Saya Ika Adi Barkan, NIM 043. Saya Kadek Sugiartika, NIM 045. Saya Dewa Diantara, NIM 049. Next. Bangunan pertama kami yaitu Pasar Badung. Next. Bangunan Pasar Badung. Pasar Badung memiliki posisi bersebelahan dengan Pasar Pembesari, yaitu di barat, adalah oleh aliran Tukat Badung atau Badung River, dengan jembatan penghubung di antara keduanya. Bangunan Pasar Badung merupakan pasar rakyat di kota pasar yang beroperasi atau market house selama 24 jam dan telah menjadi pusat perekonomian masyarakat kota Denpasar. Dan bukan hanya itu, Pasar Badung juga sebagai tempat wisatawan asing berkunjung. Selain itu, bangunan ini memiliki struktur dan estetika yang unik sehingga sangat bagus dijadikan sebagai objek analisis. Bangunan Pasar Badung merupakan bangunan 6 lantai dengan 2 lantai dijadikan sebagai basement untuk parkiran kendaraan umum. Next. Ukuran kolom, balok, dan plat lantai. Yaitu yang pertama kolom. Kolom pada Pasar Badung berdiameter 60 cm yang memiliki bentuk cycle dan memiliki ukuran yang sama pada setiap kolom. Yang kedua balok. Balok pada Pasar Badung memiliki ukuran 60 atau 80 cm. Berikutnya plat lantai. Ukuran plat lantai pada Pasar Badung memiliki ketebalan 15 cm. Jarak tentang kolom pada bangunan ini adalah 6 meter pada titik as dengan pola struktur grid. Next. Kemudian ada material. Material yang digunakan lain lantai keramik berwarna putih abu-abu dan beton pada pondasi tiang bangunan. Tembok warna putih dan pada pintu masuk dapat ornamen ukiran berbahan material bata dan pada pasar bangunan. Kemudian sistem konstruksi struktur atap dari genteng dengan rangka dari baja ringan. Kemudian struktur pondasi menggunakan pondasi cakar ayam dan tiang perancang yang terikat dengan lingkaran kaku. Next. Kemudian ada beban mati atau load. Beban mati adalah semua beban yang berasal dari berat bangunan termasuk segala unsur tambahan tetap yang merupakan satu kesatuannya. Kemudian ada beban hidup atau life load. Beban hidup merupakan semua beban yang terjadi akibat penghunian atau penggunaan suatu gedung, termasuk beban pada lantai yang berasal dari barang-barang yang dapat berpindah, terdiri dari manusia dan furniture. Beban hidup ada furniture yang bisa dipindah. Balik dulu. Baik, saya akan mengatasinya. Mitigasi bencana. Gempa bumi adalah getaran atau getaran-getaran yang terjadi di bumi akibat
pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi bisa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Bencana ini sangatlah berbahaya, jadi alangkah baiknya dilakukan pencegahan agar tidak menimbulkan korban mulai dari bangunan. Bangunan dapat menggunakan struktur yang kuat dan diperhitungkan dengan tepat. Pada bangunan Pasar Badung, komponen bangunannya telah lengkap mulai dari upper struktur atau rangka dan penutup atap, superstruktur, dinding dan kolom, dan substruktur atau pondasi. Sambungan antar komponen tersebut menjadikan bangunan ini stabil saat terjadi gempa. Selain itu, pada bangunan Pasar Badung memiliki bukaan yang lebar sehingga saat terjadi angin kencang, angin tersebut akan diteruskan keluar melalui bukaan tersebut sehingga bangunan tetap stabil. Pada bangunan Pasar Badung juga menyediakan jalur evakuasi untuk keselamatan pengguna Pasar Badung tersebut. Next. Analisis pengaruh struktur pada estetika bentuk bangunan. Pada bangunan ini, struktur tidak terlalu berpengaruh pada bentuk bangunan. Pada interior bangunan, kolom bangunan tidak ada penamaan estetika, lebih menonjolkan fungsi dan dari struktur. Sedangkan untuk bagian luar fasad yang berada di depan, adanya penamaan motif ukiran dengan bahan material bata seperti gambar di samping. Next. Bangunan kedua yaitu Dharma Negara Alaya. Next. Gedung Dharma Negara Alaya merupakan fasilitas untuk proses kreatif masyarakat oleh pemerintah Kota Denpasar. Gedung ini dibangun dengan tujuan untuk mengajak anak muda untuk aktif dalam proses kreatif. Dibangunnya gedung Dharma Negara Alaya merupakan perwujudan dari ekonomi di era digital 4.0 yang sesuai dengan visi Kota Denpasar, kreatif dan berbudaya. Selain itu, bangunan ini juga sebagai daya tarik wisatawan untuk kebangunan Dharma Negara Alaya ini. Next. Ukuran balok, kolom, dan plat lantai. Ukuran kolom dengan dimensi 40x40, balok utama 40x30 cm. Balok anak ada 30 sampai 20 cm. Lantai dengan tebal 15 cm. Jarak bentang kolom pada bangunan ini adalah dari titik as dengan pola struktur grid. Next. Material dan sistem konstruksi. Material. Lantai keramik berwarna putih, hitam, dan lantai kayu. Kayu pada kolom dan plafon, tembok warna putih pada pintu masuk. Ornamen kayu pada fasad bangunan. Sistem konstruksi. Struktur atap menggunakan atap dari genteng dengan rangka atap, dadu, dan baja. Struktur fondasi menggunakan beton bertulang yang terkait dengan sistem ikatan kaku. Oke, dilanjutkan oleh teman saya. Kiraan beban hidup dan beban mati. Beban mati, dead load. Beban mati adalah semua beban yang berasal dari berat bangunan, termasuk segala unsur tambahan tetap yang merupakan satu kesatuan dengannya. Substruktur, superstruktur, dan upper struktur. Beban hidup. Beban hidup merupakan semua beban yang terjadi akibat penghunian atau penggunaan suatu gedung, termasuk beban-beban pada lantai yang berasal dari barang-barang yang dapat berpindah, yaitu manusia dan furniture. Analisis pembebanan vertikal dan horizontal. Beban vertikal. Beban vertikal merupakan beban yang berasal dari beban mati, struktur, dan beban hidupnya yang bekerja pada suatu bangunan dengan cara
menyebarkan beban gravitasi kolom, balok, dinding, lantai, dan disalurkan ke pondasi tanah. Yang kedua ada beban horizontal. Beban ini merupakan pengaruh dari beban hidup, termasuk anginnya menyebabkan struktur melengkung. Untuk mengatasinya, dibuatlah bidang geser atau disebut dinding geser, shear wall, dapat menahan horizontal. Selanjutnya dipresentasikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang mitigasi bencana. Upaya mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk mitigasi struktur dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana. Seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa, dan konstruksi untuk menahan serta memperkokoh struktur ataupun membangun struktur bangunan penahan longsor, penahan dinding pantai, dan lain-lain. Bangunan Dharma Negara ini didesain dengan pondasi tiang panjang. Pondasi ini juga cocok sebagai struktur pondasi bangunan bertingkat dan tahan gempa. Untuk vertikal menggunakan gabungan antara kolom dan dinding geser wall, dan balok didesain dengan bentuk dan ukuran yang sesuai dengan meningkatkan respon bangunan terhadap gaya gempa. Presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Analisis struktur pada estetika baru sebagai bentuk bangunan. Pada interior bangunan, kolom bangunan tidak ada penambahan estetika lebih menonjol fungsi dari struktur, sedangkan untuk bagian luar fasad depan, adanya penambahan motif ukuran dengan bahan material bata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.